Yo, oke guys, di vlog selanjutnya ini membahas tentang yang berjudul Tokoku Sepi. Ha, oke. Jadi begini guys, yang namanya kita berjuang, kita nggak akan selalu yang namanya kita itu selalu lancar ya guys. Bukan berarti gimana ya, sepi itu karena entah itu cara melayaninya, entah itu barangnya kemahalan. Enggak, di vlog kali ini memang tokoku sepi ya, tapi aku memberikan nilai plus ke kalian. Oke guys. Oke, jadi ceritanya waktu itu aku bikin toko ini ya kan, bikin toko yang tentang pembahasan tentang obat pertanian, seluruh di bidang pertanian itu aku ada. Obat-obat pertanian ada. Oke. Terus yang namanya di bidang obat pertanian, apalagi mayoritas petani di daerahku, apalagi itu mayoritas tanaman pangan yaitu padi. Oke, jadi padi tersebut itu melakukan perawatan sebelum tanam sampai pertengahan dan juga akhir. Nah, di antara mulai tanam sampai pertengahan itu kan ada jarak ya lah. Jarak itulah itu nggak ada income, nggak ada uang masuk seperti itu. Karena apa? Habis nyemprot ya udah. Nah, habis nyemprot ya udah ya kan, nunggu selang beberapa waktu, beberapa umur tengah-tengah saat panen itu kan baru membutuhkan yang namanya pengobatan racun, terus apa itu namanya obat buah. Jadi yang namanya di bidang obat pertanian itu kan musiman, bisa dikata musiman. Oke guys, tetapi aku nggak diam begitu saja. Gimana caranya tokoku tetap rame, yaitu biarpun itu tidak membeli yang namanya obat pertanian. Oke guys, ini aku memberi kalian ke nilai plus bagi teman-teman yang buka usaha toko atau masih dalam pemula ya guys ya. Jadi begini, aku berpikir piye yo carane ben tokoku sering dilebani mlebu metune uang, masuk keluarnya orang. Aku berpikir, tetapi yang positif loh ya, jangan yang negatif. Kalau yang negatif itu bener rame, tetapi sesaat, tetapi nggak berkahi, nggak membarokahi buat apa. Yang penting kita berpikir gimana caranya yang positif, gimana caranya nggak merugikan orang lain, gimana caranya selalu rame toko Anda. Oke, obat pertanian clear. Setelah itu, yang namanya di bidang pertanian itu pasti membutuhkan yang namanya diesel. Diesel itu alat untuk memompa air dari sumber untuk pengairan sawah, itu kan diesel lah. Tetapi aku bukan jual di dieselnya. Kalau jual di dieselnya itu permodalannya besar, butuh teknisi, butuh ruang yang sangat besar ya kan. Tetapi aku jualan sumbernya, yaitu apa sumbernya lah? Yaitu ini guys, solar. Jadi aku sedia drum solar seperti itu. Di sini aku nambahin solar, untuk kebutuhan para petani. Nah, ini belum diisi solarnya guys ya. Terus setelah solar, masih solar dulu masih solar. Setelah solar, terus apa ya yang bisa buat kebutuhan sehari-hari seseorang ya. Terus buka lagi yang namanya bensin. Bensin. Oke guys, bensin ini mau nggak mau ini kebutuhan pokok, kebutuhan seseorang. Halo guys. Ikut dulur lanang guys. Jadi bensin ini kebutuhan sehari-hari itu sangat perlu. Jadi biarpun obatnya terkadang masih musiman, tetapi ini kan kebutuhan pokok ya guys ya. Setelah itu terus berpikir lagi berpikir ada masukan dari orang-orang, Mas Bajindul buka rokok. Oke, jadi di sini aku berbagai macam rokok. Ya, rokok ini satunya bisa 15.000, tapi kalau dikali segini banyaknya guys ya kan. Nah, segini banyaknya itu udah berapa? Setelah itu merembet ke yang namanya ini. Tabung gas ini. Setelah itu gini guys, jadi itu semua tips teori buat teman-teman, teori untuk meningkatkan income pendapatan masuk toko. Teori untuk pendapatan masuk toko, misalnya seperti ini.
kita buka toko pertanian tetapi kok jarang orang masuk, itu kan bukan berarti nggak laku gini-gini, bukan, itu karena musiman. Aku garis bawain ya, musiman. Nah, kadang banyak orang yang nggak tahu kita toko baru. Nah, jadi kita buka, tambahin rokok, tambahin solar, tambahin bensin, itu bisa membuat seseorang belinya rokok. Nah, pertama belinya rokok, ternyata itu ya toko pertaniannya lengkap juga ya, ada benih, ada pupuk, ada insektisida, ada fungisida, terus ada pupuk daun, ada perekat, ada tangki. Jadi itu udah termasuk yang namanya bahan promosi ya. Kita jual bensin, ternyata mampir lihat-lihat ya, itu udah termasuk bahan promosi. Bu, saking pundi? Wah, econ iku. Iya. Terus untuk menunjang agar toko sampean agar tetap rame ya, tetap rame, kalian harus memiliki yang namanya nilai plus, nilai lebih. Dalam artian biarpun barangnya cuma 1 atau 2, yang penting sampean lengkap, orang lain itu nggak kembali sia-sia, maksudnya ya tetap kembali tapi nggak sia-sia gitu ya guys ya. Terus pertama itu, yang kedua itu sampean dalam pelayanan, sampean harus menguasai apa yang sampean buat bisnis. Dalam artian kalau sampean di bidang pertanian, setidaknya kamu harus tahu yang namanya ilmu pertanian, ya kan? Ketika ada pelanggan datang, obat wareng apa mas, terus dosisnya berapa mas, terus cara nanganinnya gimana mas, sampean bisa memberi masukan kepada orang yang bertanya. Di saat itulah biarpun beli nggak beli, dia merasa puas. Nanti keesokan harinya atau ketika dia pulang, dia ngomong di salah seorang itu, jadi kamu bisa punya nama. Oke, yang kedua. Terus yang ketiga ya, buatlah tokomu itu semenarik mungkin, buatlah tokomu itu seakan-akan gimana ya, memberikan pelayanan yang memuaskan, memberikan pilihan yang beraneka macam. Jadi ketika ada seseorang membeli, seperti ini contohnya, mas beli obat walang. Nah, obat walang itu kan insektisida, sedangkan insektisida itu kan berbagai macam merek, berbagai macam harga, ya kan. Disitulah kalian harus memberi pilihan ke mereka. Oke pak, jadi obat buat belalang itu ada yang kelas mahal, kelas rendah, kelas menengah, kelas paling rendah. Ini pak, nah, semua jenis dikasih tahu. Ini pak, ini bapak pilih yang mana. Kalau yang ini keunggulannya ini, kalau yang ini dapat bonus ini, kalau yang ini. Jadi biarkan mereka yang memilih, jangan kamu yang memilihkan. Oke guys, oke. Jadi seperti itu. Ini tentang untuk penunjang toko yang dulunya nggak laku bisa menjadi sering didatangin seseorang, ya kan? Kalau di toko sembako misal, ya udah, ketika ada orang lain mencari, itu tidak ada dicatat. Oh iya pak, besok ada. Nanti lambat laun toko kamu akan penuh dengan sendirinya. Oke, sukses selalu, mantap jiwa, melegenda, membahana, melenuk. Sukses selalu. Oke, thank you guys, bye bye. Nah, di sini beneran ini kayaknya monggo pak. Nah, kalau ada orang lewat itu disapa aja guys, gak apa-apa guys. Nah, itu termasuk dari sponsor Benih Pertiwi itu. Assalamualaikum. Aja. Waduh, lagi makan guys. Ini nyonya aku, ini bosku, ini yang setiap hari nak ngambil uang tabungan yang ada di toko. Bos, siap bos? Bosku gino. Itu guys. Jadi Ismiati Bajindul itu istriku. Banyak yang tanya, banyak yang mencomooh juga waktu dulunya Mas Bajindul. Sampean kok kenal dia itu bagaimana? Sampean kok bisa ketemu dia, gimana ceritanya? Terus Mbak Ismi kok mau sih dengan Mas Bajindul? Itu dari itulah banyak yang mencemooh juga guys. Ya mungkin karena Mas Bajindul udah terkenal kali. Enggak, ntar ada ceritanya. Kalau kalian penasaran, apakah
apakah aku harus cerita atau tidak? Nanti zaman berkomentar di kolom komentar ya guys ya. Oke, thank you. Saya Gokil Habis Bajindur Vlog. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa komen-komen. Thank you guys. Bye bye.